Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Ya sahabat keluarga muslim dan sahabat Arisala dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di hari ini? Semoga semuanya masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dalam program acara kesayangan kita di Lagi On Air di pagi hari ini, tentunya bersama saya Selamat Arianto dan rekan saya yang setia, Bang Biring. Sehat Bang Biring? Alhamdulillah sehat Masya walafiat ya, Allah. selamat sehat Man ya. Untuk hari ini alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah. Ah, Insyaallah Allah selalu memberikan, kesehatan sehingga bisa menjalani ibadah dan aktivitas yang lebih giat lagi insyaallah ya Man. amin 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 Amin. amin. Nah Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah di pagi hari ini kita ngapain Man? kita mau ngobrol-ngobrol ya, Ngobrol. yang tentunya berfaedah, ngobrol gitu. Insyaallah ini bagus nih, Aha. Jadi di kesempatan kali Mhm, ini kan hari Kamis nih ya kebetulan seperti biasa kita akan ngobrolin isi buku dari kitab Masail Jahiliyah. iya, Masail Supaya jahiliyah. ya permasalahan-permasalahan dan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah terdahulu Mhm, akan kita apa ya, pelajari, iya kita kupas satu kita persatu. kupas Mhm. tuntas sampai kandas. Mana tahu selama ini banyak perbuatan kita rupanya itu perbuatan orang jahiliyah gitu ya. Heeh, Yang jauh dari hidayah ya kan. betul dan Mhm. sudah apa namanya ya, dihilangkan ya Heeh. dengan datangnya keislaman ini, Oh betul. gitu. Alhamdulillah. Kalau begitu tentunya tidak kita berdua Ya, yang akan berbincang di pagi hari ini sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Selah sudah hadir di samping saya dan di depan Selamat iya, di ada studio. Ya. Ustadz Abu Sahal. Heeh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kif Allah. halak ya Ustaz? Khair, alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Nah, Heeh. Nah, di kesempatan kali ini, heeh. Bang Biring, Pak Ustadz, kita akan atau sudah sampai dalam pembahasan kita berkaitan dengan apa namanya, Apa? mengikuti kebanyakan dari orang. Wah, ini kebiasaan, apa, kalau orang ke kanan, kanan, kalau orang ke Iya, kiri, kiri. Kalau betul. bahasa kami itu bagi sanggar iuruk-uruk katanya. Oh, Wah, bagaikan ilalang di heeh. atas bukit. Oh, Kemana angin berhembus ke situlah dia akan bergoyang. Masya Allah, catat, catat ya. Jadikan di status KTP. Terus Iya, dan di kesempatan kali ini kita juga heeh, nggak hanya mengobrol bertiga, ya iya, tentunya kami mengajak bagi para pemirsa dan mhm, pendengar yang ingin bergabung bersama kami. mhm. Yuk silahkan hubungi kami di 0617944282. Atau via SMS di 085271153456. Oke, kalau gitu Ustadz, daripada kita dengeri Bang Biring, bagus kita dengeri Pak Ustadz untuk kira-kira nih penjelasan apa ataupun apa nih kira-kira isi dari kitab ini ya berkaitan dengan tema kita yaitu mengikuti kebanyakan orang. Tafadhal Ustaz. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Para pendengar yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan pembahasan kita terhadap kitab Masail Jahiliyah yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mhm. Dan kita pada pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan kelima, masalah al-khamisah. Masalah yang kelima yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Mhm. Di mana dalam masalah yang kelima ini beliau menyebutkan ya di antara perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah adalah al-ihtijaju bima alaihi al-aktsar duna nadhar ila Mhm. mustanidihi ya. Yaitu berhujah berdalilkan mengukur ya suatu kebenaran atau kebatilan atau mengukur kebenaran itu dengan kebanyakan orang Mhm. Iya, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut dari sisi syariat itu benar atau tidak. iya. Yang menjadi timbangan di kalangan orang-orang jahiliyah sebelum Islam ya Mhm. adalah mereka selalu mengukur kebenaran itu dengan
mayoritas orang dengan kebanyakan orang. Iya, betul. Maka di sini Syekh mengatakan, ya, Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Qala al-musannif rahimahullah, inna min akbari qawaidihim, termasuk kaidah terbesar mereka, ya, landasan agama mereka, al-ikhtiraru bil akthar, tertipu dengan jumlah yang banyak, Hmm. dengan mayoritas orang, ya. Wa yahtajjuna bihi ala sihhati syai', mereka selalu berdalilkan dengan kebanyakan orang terhadap kebenaran suatu perbuatan atau suatu hal. Iya, Ustaz. Ya. Wa yastadilluna ala butlani syai' bi ghurbatihi wa qillati ahli, dan mengukur kebatilan suatu hal tersebut batil karena sedikitnya orang yang mengikutinya. Hmm. Sedikitnya orang yang Mengikutinya. mengikutinya, ya. Fa atahum bididdalik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi datang wasallam. untuk mematahkan anggapan ini. Anggapan yang selalu menjadikan atau mengukur suatu kebenaran dengan jumlah yang banyak, dengan mayoritas orang. Iya. Wa awdahahu fi ghairi mawdi'in minal Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, telah menjelaskan, ya, dalam banyak tempat dalam Quran tentang batilnya hal tersebut, ya. Hmm. Maka inilah yang menjadi standar di kalangan orang-orang jahiliyah, di mana mereka selalu berdalilkan dengan kebenaran, ya, atau berdalilkan dengan kebanyakan orang terhadap benarnya suatu tersebut, terhadap suatu kebenaran suatu ibadah atau perbuatan karena banyaknya orang yang mengikutinya, walaupun artinya tanpa memandang apakah hal tersebut benar dari sisi syariat, ya, berdasarkan syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Yang menjadi landasan bagi mereka, yang menjadi timbangan bagi mereka adalah bahwasanya hal tersebut telah dikerjakan oleh banyak orang. Iya, betul. Ya. Artinya selama hal tersebut umum dilakukan orang, dilakukan manusia, Iya. maka dalam pandangan orang-orang jahiliyah bahwasanya hal tersebut adalah suatu kebenaran tanpa melihat dari sisi syar'i, ya, apakah hal tersebut benar sesuai dengan apa yang didatangkan oleh para rasul atau justru menyelisihinya. Ya. Yang menjadi standar bagi mereka adalah bahwasanya hal tersebut benar karena banyaknya orang yang mengerjakannya atau mengikutinya. Ya. Dan sebaliknya, ya, menimbang suatu kebatilan karena sedikitnya orang yang mengikutinya. Ya. Maka inilah anggapan orang-orang jahiliyah, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabarkan bahwasanya ini adalah suatu kesalahan yang besar ketika mengukur suatu kebenaran dengan mayoritas orang tanpa melihat sandaran perbuatan mereka, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ya, seandainya engkau menuruti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kebanyakannya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, kebanyakannya, ya, kebanyakan orang itu justru bukan di atas kebenaran. Iya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, ya, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia itu mereka dalam keadaan tidak mengetahui. Oh, gitu deh. Nah. Artinya Ustaz, kebanyakan Ustaz yang sedikit itu lebih benar, betul atau enggak Ustaz? Artinya mayoritasnya, ya, kebenaran itu terkadang diikuti oleh sedikit orang dan kebatilan diikuti kebanyakan orang. Walaupun terkadang juga di suatu zaman, ya, kebenaran menang dengan banyaknya pengikut. Betul. Tapi secara umum kebanyakannya, ya, kebatilan justru diikuti oleh banyak orang dan kebenaran diikuti oleh sedikit orang. Iya. Iya. Ya. Maka yang menjadi sandaran atau timbangan orang dalam orang-orang jahiliyah adalah hal tersebut.
Mm-mm. Ya, standarnya adalah mengikuti kebanyakan orang, ya, Mm-mm. walaupun itu salah. Ya. Artinya selama diikuti oleh kebanyakan orang, maka dalam anggapan mereka itu suatu kebenaran. Ya. Maka ini juga sifat atau sikap yang mesti dijauhi oleh setiap muslim. Mhm. Oke, Ustaz, ya. Mm-mm. Kita sekarang ini ya, atau kaum muslimin, ada sikap yang patut diketahui bahwasanya ya tidak selamanya kebanyakan orang itu di atas kebenaran. Iya, betul. Dan Mm-mm. tidak selamanya pula sedikitnya pengikut itu menunjukkan hal tersebut suatu yang salah atau suatu yang Betul. batil. Mm. Mhm. Maka eh, salah ketika seorang ya diajak kepada suatu ibadah ya, ya beralasan dengan ya sedikitnya pengikut atau menolak kebenaran karena hal tersebut sudah menjadi keumuman perbuatan kebanyakan orang. Mhm. Nah, ini sebagian dari kaum muslimin terkadang mereka beralasan menolak untuk meninggalkan suatu kebiasaan, suatu amalan karena hal tersebut sudah menjadi keumuman orang. Padahal kalau diperhatikan dari sisi syariat, hal tersebut bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti yang banyak Pak Ustadz, yang seperti Ustadz bilang tadi bahwa banyak orang itu meninggalkan kebenaran itu karena punya teman Ustadz. Rame-rame pun nggak, kalau masuk neraka pun nggak apa-apa, yang penting rame-rame gitu. Emang di surga nggak rame gitu? Nggak kayak gitu, kan ada istilah masyarakat gitu. Aha. Karena mungkin ada gengsi, ada takut di apa Ustadz, takut apa istilah disisihkan kan Hmm. begitu Pak Ustadz. Mhm. Sehingga mau tak mau mengikuti ya orang banyak gitu Ustadz. Mhm. Ya memang suatu hal yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim ya, bahwasanya sikap dia mengikuti kebenaran walaupun sedikit itu adalah suatu hal yang wajib bagi dia walaupun sedikit pengikutnya. Mhm. Tapi penuh perjuangan nih Ya, Ustadz. penuh perjuangan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal dakwah beliau, Iya, iya. di mana beliau hanya satu orang. Mm-mm. Ya, kemudian beliau mengajak para sahabatnya satu persatu sampai akhirnya kaum muslimin menjadi banyak jumlahnya. Ya. Mhm. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Salah, salah. "Badal Islamu ghariban, ya. Mm-mm. Wa sayaudu ghariban kama bada, Mm-mm. fatuba lil ghuraba." Nabi SAW mengabarkan Islam itu ya awalnya itu datang dalam keadaan terasing, Asing ya, aneh ya. aneh. Nabi SAW ketika datang dengan Islam dianggap aneh oleh kaumnya, Iya, oleh betul. kafir Quraisy. Ya, karena kebanyakan orang pada zaman beliau mengagungkan ya sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, Mm-mm. mengerjakan amalan-amalan yang sudah menjadi kebiasaan mereka. Mm-mm. Dan Nabi datang untuk ya meluruskan perbuatan mereka ya, dan anggapan mereka hal tersebut suatu hal yang aneh, Mhm. Betul. ya, suatu yang tidak pernah dikerjakan oleh nenek moyang mereka. Mm-mm. Ya. Maka sikap seorang muslim ketika mendapati kebenaran ya wajib untuk diikuti walaupun sedikit orang yang mengikutinya. Ngikutin, Ya. iya, Ustadz. Ya. Tapi kan Ustaz, seperti yang dikatakan Bang Biring itu butuh perjuangan dan mungkin hati yang kuat. Oke lah kayak Bang Biring ini kan hatinya mungkin udah kayak batu atau kayak besi, kuat gitu kan. Bagi orang yang untuk Heeh. awal-awal katakanlah dia hijrah Hmm. gitu kan. Ini kan misalkan muslimah Iya. dengan menggunakan jilbab yang awalnya nggak pernah pakai jilbab, toh sekarang kan kebanyakan orang nggak pakai jilbab gitu kan. Heeh. Nah, ini nggak pakai, dengan dia menggunakan jilbab kan dia sebagai asing gitu, Ustaz. Terkadang sedikit dikucilkan gitu. Atau Iya. misalkan pacaran, anak zaman sekarang nggak pacaran itu kan Nggak umum. jomblo jadi aib loh kan Iya, gitu. begitu. Nah, Bukan ini suatu bagaimana nih, Ustaz? kebanggaan lagi. Ini Hmm. bagaimana Ustaz untuk menguatkannya nih kira-kira, Ustaz? Nah, tentu ketika seorang mendapatkan cahaya hidayah telah masuk ke dalam hatinya, ya, wajib dia untuk terus menyemai hidayah tersebut. Jangan Mm-mm. sampai Mhm. hidayah tersebut melemah dalam hatinya, ya. Betul. Walaupun dengan banyak cibiran orang terhadap apa yang telah dikerjakannya, ya. Maka setiap orang yang berusaha untuk menerapkan Islam dan dianggap terasing di tengah kaumnya, tengah Mm-mm. masyarakatnya, karena kebanyakan orang telah meninggalkan kebanyakan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah salah. Ya. Maka yang perlu mereka perhatikan adalah diantaranya membaca bagaimana sejarah para nabi, Iya, Oh. betul. sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keterasingan para sahabat ketika di awal Islam. Mm-mm.
bagaimana ujian yang menimpa mereka dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seandainya hanya sekedar cibiran itu tidak seberapa dibandingkan dengan ujian yang didapat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mengamalkan Islam di awal kedatangan Islam. Iya, betul. Bagaimana ujian menimpa mereka, bagaimana ujian menimpa Ammar bin Yasir Betul. yang mendapatkan berbagai macam ujian, ya, disiksa ya oleh kafir Quraisy, bagaimana Bilal, ya, ujian yang menimpa beliau dengan dipanaskan atau dijemur di bawah terik matahari di kota Makkah. Yes. Ya, ketika kita membaca hal-hal tersebut, sejarah para pendahulu kita yang soleh dari kalangan para sahabat, maka kita akan menganggap diri kita bahwasanya kita ini belum seberapa dibandingkan ujian yang menimpa para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada apa-apanya. Maka itu akan menguatkan ya, bagaimana para sahabat begitu teguh, begitu tegar dalam mendapatkan ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya hanya sekedar cibiran, mungkin hanya sekedar olokan, ya, belum seberapa. Nabi, orang yang paling mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah sedang sholat, diletakkan di punggungnya isi perut onta. Iya, betul. Diletakkan di atas punggung beliau oleh orang kafir Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling mulia, ya, yang begitu mulia akhlak beliau pun tidak lepas dari namanya ujian dan gangguan dari orang-orang yang tidak menyukai beliau sallallahu alaihi Masya wasallam. Allah. Terima Ya, Pak kasih. Ustadz, kita tahan dulu Ustadz, sampai kita harus rehat sejenak. Untuk itu bagi para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, Iya. bagi Anda yang ingin bergabung nanti di kesempatan kali ini, silahkan nanti dapat hubungi kami di 06179444282. Atau juga di 0852 71153456. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan segera kembali lagi. Tetap setia bersama kami di Lagi On Air.